Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Febrianti Widodo dengan NIM 244110201272 dari kelas 4 Ekonomi Syariah G. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Moneter yang berjudul Mengelola Risiko Konsumerisme Generasi Muda di Era Cashless Society, Strategi Moneter dan Penguatan Literasi Syariah. Perkembangan teknologi digital telah mendorong masyarakat Indonesia menuju era cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai. Saat ini, transaksi melalui kris, dompet digital, dan berbagai layanan pembayaran elektronik semakin meningkat terutama di kalangan generasi muda. Bagi mereka, pembayaran digital bukan hanya alat transaksi, tapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari mereka. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan masalah baru. Ketika seseorang membayar secara digital, rasa kehilangan uang menjadi lebih kecil dibandingkan saat menggunakan uang tunai. Akibatnya, banyak generasi muda menjadi lebih mudah melakukan pembelian impulsif dan kurang memperhatikan pengeluaran mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dompet digital memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap peningkatan perilaku konsumsi mahasiswa. Sebaliknya, tingkat literasi dan kesadaran yang tinggi mengenai sistem cashless dapat membantu mengendalikan perilaku konsumtif tersebut. Jika kondisi ini tidak diantisipasi, generasi muda berpotensi mengalami penurunan kemampuan menabung dan terjebak dalam utang konsumtif, terutama melalui layanan pay later. Dari kondisi terkini, terdapat beberapa fenomena yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jumlah pengguna kris dan dompet digital terus meningkat dan didominasi oleh generasi muda. Yang kedua, layanan buy now pay later atau pay later mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, tetapi diikuti dengan meningkatnya resiko gagal bayar pada kelompok usia produktif sekitar 20-30 tahun. Yang ketiga, pola konsumsi generasi muda mulai bergeser dari pembelian barang tahan lama menuju konsumsi pengalaman dan produk yang mudah diakses melalui sistem pembayaran digital. Dari perspektif ekonomi moneter, fenomena cashless meningkatkan kecepatan perputaran uang atau velositas uang. Dalam teori kuantitas uang Irving Fisher, semakin cepat uang beredar, semakin besar daya beli yang tercipta di masyarakat. Jika produksi barang dan jasa tidak mampu mengikuti peningkatan permintaan tersebut, maka dapat terjadi dan dapat muncul tekanan inflasi. Selain itu, dominasi transaksi digital juga dapat memengaruhi efektivitas kebijakan moneter tradisional yang selama ini digunakan oleh Bank Indonesia. Sementara itu, dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan sistem pembayaran digital pada dasarnya diperbolehkan karena memberikan kemudahan dan efisiensi. Namun, terdapat beberapa catatan penting. Yang pertama, kemudahan transaksi dapat mendorong perilaku israf dan tabdir, yaitu konsumsi berlebihan dan pemborosan yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, terdapat kesenjangan etis pada sebagian layanan keuangan digital, di mana kemudahan teknologi seringkali lebih kuat dibandingkan kontrol spiritual pengguna. Yang ketiga, penggunaan pay later non-syariah berpotensi menimbulkan unsur riba dan mengancam tujuan syariah dalam menjaga harta atau hifdzul amal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan. Dari sisi regulasi, Bank Indonesia dan OJK dapat mewajibkan penyedia layanan digital untuk menghadirkan fitur pembatas pengeluaran dan jeda waktu sebelum transaksi bernilai besar dilakukan. Selain itu, pemberian limit pay later bagi pengguna muda perlu diperketat agar resiko gagal bayar dapat ditekan. Dari sisi ekonomi syariah, perlu dilakukan penguatan ekonomi digital syariah melalui pengembangan pay later syariah yang dilengkapi pengingat mengenai larangan israf dan bahaya utang. Selain itu, fitur otomatis untuk sedekah, infak, dan zakat juga dapat diintegrasikan dalam aplikasi pembayaran digital agar transaksi menjadi lebih produktif dan bermanfaat secara sosial. Selanjutnya, dari sisi pendidikan, diperlukan literasi keuangan digital yang lebih menarik dan sesuai dengan karakter generasi muda. Edukasi dapat dilakukan melalui media visual seperti infografis, video pendek, dan media sosial dengan menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat, serta nilai qanaah atau hidup secukupnya. Jadi, kesimpulannya, perkembangan sistem pembayaran tanpa tunai memberikan manfaat besar bagi efisiensi ekonomi. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga meningkatkan perilaku konsumtif generasi muda.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Bank Indonesia, OJK, lembaga pendidikan, dan lembaga syariah untuk memastikan bahwa teknologi digital mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, produktif, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.